Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana membedakan antara asam kuat dengan asam lemah berdasarkan derajat ionisasinya. Demikian pula bagaimana membedakan antara basa kuat dengan basa lemah berdasarkan derajat ionisasinya. Derajat ionisasi pada dasarnya menyatakan seberapa banyak larutan suatu zat terurai. Misalnya, dalam larutan tersebut terlarut sejumlah 100 partikel. Kalau 100 partikel ini keseluruhannya terurai menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu ion plus dan ion min atau kation dan anion. Dalam hal larutan asam dikenal dengan ion H+ dan ion sisa asam. Seberapa banyak ion yang terbentuk dibandingkan dengan jumlah partikelnya, ini disebut dengan derajat ionisasi. Kalau seperti yang saya contohkan tadi, misalnya terlarut asam klorida sebanyak 100 partikel, maka bila 100 partikel atau 100 molekul tersebut semuanya terurai menjadi ion-ion penyusunnya, maka dikatakan derajat ionisasinya sebesar 100 dibagi 100 sama dengan 1, dan artinya mengalami ionisasi sempurna atau ionisasi total. Demikian pula misalnya saya ambil contoh suatu asam lain yang jumlah partikel yang dilarutkan dalam larutan sebesar 100 buah molekul atau partikel, bila yang terurai pada akhir proses ionisasi hanya sebesar 20 partikel saja, maka dikatakan harga derajat ionisasinya sama dengan 20/100 atau 0,2. Artinya kurang dari 1, dan itu menunjukkan bahwa larutan tersebut tergolong asam lemah. Yang tergolong asam kuat bila derajat ionisasinya sebesar 1. Kalau kurang dari 1 disebut jenis asam lemah. Kalau sama dengan 0 berarti dia tidak mengalami peristiwa ionisasi, tentu saja tidak tergolong jenis asam maupun basa. Demikian mengenai cara membedakan berdasarkan derajat ionisasi untuk asam kuat dan asam lemah. Di sini saya ambil contoh untuk asam kuatnya hidroklorik asid atau asam klorida. Kita lihat ini molekul asam klorida HCl atau partikel HCl. Pada proses ionisasi akan terurai menjadi ion Cl- dan ion H+ sebagai pembawa sifat asam. Nah, kita lihat di sini pada akhir proses ionisasi jumlah molekul HCl dinyatakan 0 atau tidak ditemukan lagi di dalam larutan. Kita lihat dalam grafik ini HCl-nya 0, H+-nya total, Cl-nya juga total. Itu tergolong asam kuat. Berarti seluruh partikel ini akan terurai menjadi ion dan di dalam larutan sudah tidak ditemukan dalam bentuk molekul.
molekul atau partikel. Kita lanjutkan untuk asam lemah. Diambil contoh di sini hidrofluorik asid atau asam fluorida atau HF. Silahkan kalian bandingkan mengenai proses ionisasinya. Nah, ini molekul HF, ini ion F- atau ion sisa asam, dan ini ion H+. Kita lihat di sini pada proses ionisasi hanya sedikit saja molekul HF yang pecah atau terurai menjadi ion F- dan ion H+ seperti pada gambar ini. Nah, yang demikian berarti di dalam ketika proses ionisasi berakhir masih ditemukan sejumlah besar atau masih ditemukan partikel atau molekul HF seperti ini, dan hanya ditemukan ion dalam jumlah sedikit. Perjanjiannya, meskipun jumlah partikel dalam larutan ini semula 10, kalau yang terurai atau terionisasi sebanyak 9, artinya dalam larutan hanya ada satu partikel saja, satu molekul yang belum terurai, maka bisa dikategorikan asam lemah. Karena untuk asam kuat ditandai dengan harga alfa sama dengan 1. Artinya mengalami proses ionisasi secara sempurna. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk basa kuat dan basa lemah. Kita amati gambar ini. Kita ambil contoh basanya adalah NaOH dan NH3, yang mana NH3 ini seringkali disebut dengan amonia dalam air atau NH4OH. Nah, kita ambil contoh yang NaOH, yang mana dia tergolong basa kuat. Kita lihat proses ionisasinya. Sodium hydroxide dissolved in water is a strong base. Kita Strong amati bases are strong untuk electrolytes. For most purposes, proses strong ionisasinya. bases ionize completely in Ini water NaOH and produce a mula-mula significant number akan of hydroxide berkurang, ions. bentuk molekulnya akan berkurang, akan berubah menjadi ion The Arrhenius Na+ definition dan of a ion base is a substance OH-. that ionizes Atau in bisa water to disebut produce ini ion hydroxide logam dan ini ions. ion hidroksida The Bronsted sebagai definition of a pembawa base is a sifat substance that basa. accepts protons or hydrogen ions, H+. Kita ikuti prosesnya. Hydroxide is the strongest base that can Ternyata exist in water. Hydroxide NaOH ions atau will readily bentuk accept molekul hydrogen NaOH ions from an added acid terus to produce water. terurai menjadi Hydroxide ion ions plus Na+ hydrogen dan ions ion yields OH- water. diuraikan oleh air, dan pada akhir proses ionisasi ternyata molekul NaOH ternyata habis atau 0. Kita lihatnya sudah tidak ditemukan lagi dalam bentuk molekul NaOH, keseluruhannya berubah menjadi ion Na+ dan ion OH-. Artinya derajat ionisasinya sama dengan 1, maka NaOH tergolong basa kuat. Sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua, yaitu NH3 dalam air atau kita kenal dengan NH4OH, yang mana dia tergolong larutan basa Ammonia, lemah. NH3, dissolved in water, is a weak base. Kalau Weak basa bases lemah are tentu weak saja nanti electrolytes, bentuk which only molekul ionize ini to a limited NH3 extent in water. di dalam larutan At masih equilibrium, an ditemukan. aqueous solution of ammonia contains mostly non-ionized Kita ammonia lihat, molecules and a small amount of sedikit ammonium demi ions, sedikit akan NH4+, terurai and menjadi hydroxide ion ions, NH4+ OH-. dan Given OH-. equal concentrations of an ammonia solution and a sodium hydroxide solution, the weak base, ammonia,
will produce a much lower concentration of hydroxide ions than the strong base, sodium hydroxide. Note that water molecules surrounding or hydrating each of the ions or molecules in solution were not shown in this animation. The main focus of this animation is to show the transfer of a hydrogen ion from water to ammonia. Atau tepatnya NH4OH. Sedangkan bentuk ionnya hanya ditemukan dalam jumlah kecil, artinya tidak seluruh dari molekul basa ini terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Yang demikian disebut dengan basa lemah. Nah, demikian mengenai cara membedakan asam kuat, basa kuat, asam lemah. Basa lemah dilihat dari derajat ionisasinya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.